Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Guru Gembul. Orang yang top, wawasannya luas, literasinya sangat luar biasa, cara bicaranya enak sekali, runut dan logis. Susah menjadi orang seperti beliau itu. Meniru pengetahuannya, meniru dari mana cara mendapatkannya. Saya yakin sekali beliau itu membaca ratusan bahkan ribuan buku. Iqra. Teman-teman, seperti biasa saya akan menyampaikan pesan moral di awal video. Saya sering marah, emosi itu ketika ada yang komentar khotbahnya, ceramahnya panjang banget di depan. Ya saya marah, ya karena saya kan bukan tokoh agama, bukan ahli pemikir. Jadi saya itu nggak khotbah, nggak ceramah. Yang benar kalau ngeritik saya itu, bong, ngocehnya jangan banyak-banyak. Gitu loh. Yang benar itu gitu maksudnya. Saya kan nggak ceramah, nggak khotbah, karena bukan tokoh agama, bukan cendekiawan. Teman-teman, di musim kemarau ini, sebagai orang yang bergerak di bidang air, saya punya kewajiban moral yang mengingatkan diri sendiri. Yang pertama, hematlah pemakaian air, gunakan dengan bijak. Yang kedua, tanam satu pohon. Yang ketiga, ini yang penting, di era modernisasi, di era pembangunan, jangan ditutup semen semua tanah Anda, itu aja. Halaman Anda, rumah Anda, jangan disemen semua, sisakan tanah atau kasih paving untuk resapan air. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas kenapa delco itu mentok ke kiri atau ke kanan. Sebenarnya tidak ada standarnya teman-teman ya. Delco itu harus di tengah. Kenapa? Ya karena beda. Konstruksi delconya aja mungkin sudah beda, sudah tidak orisinil. Kemudian ada kausan yang lain, dan yang penting yaitu settingan di dalam delconya aja sudah nggak sama. Itu aja. Tapi kenapa kita tuh ingin di tengah? Ya karena itu logis. Kalau di tengah itu kan kita bisa enak menggeser ke kiri atau ke kanan. Langsung aja kita ke mobilnya biar lebih jelas. Pertama-tama harus kita sepakati dulu istilahnya biar sama persepsinya, teman-teman. Jadi di delco itu ada istilah setelan na dan fur. Na itu terlambat atau mundur, fur itu maju atau mendahului, begitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman itu bisa disamakan. Yang pertama ini, kalau saya memutar bodi delco ini searah jarum jam seperti ini, itu berarti saya memundurkan waktu pengapian. Sebaliknya, kalau saya memutar ke kiri berlawanan arah dengan jarum jam bodi delco ini, berarti itu saya memajukan waktu pengapian. Yang kedua, pengertian mentok ini ya. Jadi kalau kondisi ini bautnya ada di sisi lubang kiri dari coakan delco ini, bodi delco ini kita sebut disamakan mentok ke kiri. Jadi ini posisi delco saya mentok ke kiri. Dan pasti ada satunya lagi berlawanan. Apa kita praktekkan aja biar sama persepsinya. Saya kendorin dulu bautnya. Pada posisi ini berarti delco saya sebut mentok ke kanan. Oke, saya ulang lagi. Kalau seperti ini, kepala baut ada di ujung coakan sebelah kiri dari bodi delco ini, saya sebut delco mentok ke kiri. Kalau seperti ini, delco mentok ke kanan. Oke, saya kembalikan lagi di posisi awal.
dimana setelan mobil saya enaknya di sini. Sepertinya ini yang paling sering terjadi pada mobil teman-teman. Maunya apa? Maunya ditaruh di tengah. Seperti saya jelaskan di awal, ketika kita memutar delco berlawanan arah jarum jam seperti ini dan mentok, itu kita sebut memajukan waktu pengapian. Artinya apa teman-teman? Di mobil saya ini berarti setelan delconya, di dalam delconya yang platina ini, jadi nanti CDI juga kita bahas sedikit, berarti delco ini kondisinya terlalu mundur. Jadi kita pakai logika ya teman-teman. Saya ulang lagi, kenapa posisi delco ini dalam posisi dimajukan, sangat maju? Berarti karena apa? Di delconya ini kondisinya, setelannya terlalu mundur, makanya perlu dimajukan. Oke, bisa dipahami teman-teman? Kenapa ini bisa terlalu mundur? Ya karena celah platinanya sangat rapat. Saya memakai celah ukuran rubbing block, celah ebonit yang menonjok ke rotor. Celahnya 0,45 mm, maka celah di platinanya sekitar 0,3, sangat rapat. Sedikit tambahan, kenapa posisi delco mobil saya itu harus mentok ke kiri? Artinya perlu sangat dimajukan. Yang pertama, dan ini yang penting, karena saya tidak memfungsikan vakum delco bagian belakang ya, yang berdiri ini. Vakum delco ini selangnya berhubungan dengan intake manifold, yang artinya memajukan waktu pengapian, terutama sewaktu stasioner. Makanya ini harus saya mentokkan ke kiri untuk mengejar kekurangan tadi. Karena ketika saya cabut ini tidak saya fungsikan, berarti kondisinya delco ini sangat mundur. Kemudian oktan selektornya juga tidak beres ini teman-teman, terlalu mundur. Istilahnya delco ini setelannya terlalu mundur, makanya perlu dibantu dengan digeser ke kiri, diputar ke arah berlawanan jarum jam. Artinya apa? Berarti kan saya itu mesin ini butuhnya ke kiri. Kalau butuh ke kanan kan enggak perlu gitu loh teman-teman, tinggal kegeserin. Kenapa harus mentok ke kiri? Berarti saya itu butuh lagi untuk bisa ke kiri kan enaknya. Kalau enaknya mobil ini ke kanan, saya nggak repot kan gitu ya. Ini aja kan, ternyata enaknya di sini. Mungkin bisa jadi lebih enak lagi kalau saya ke kiri kan. Nggak mungkin ini saya butuh ke kanan kan, logika ya teman-teman. Kalau butuh ke kanan, udah bebas ini. Pastinya saya butuh lebih ke kiri untuk enaknya. Nah, itu berarti apa? Saya butuh memajukan sistem delco ini di dalamnya, memajukan waktu pengapian itu teman-teman. Bisa dipahami sampai di situ? Jadi kalau saya taruh di sini, saya kepingin di tengah. Ini kan sudah mundur ya, sudah mundur. Saya mundurkan lagi, diputar ke kanan, searah jarum jam kan mundur. Kalau saya ingin setelan baut ini ada di tengah, karena saya biar bisa menambah lagi ke kiri, karena enaknya tadi ke kiri, maka saya harus mengkondisikan delco ini setelannya lebih maju lagi. Caranya apa? Ya caranya dengan merenggangkan celah platina. Perenggangan celah platina itu artinya akan membuat ebonitnya lebih dekat ke rotor tonjolan, akhirnya lebih cepat membuka. Platina lebih cepat membuka, artinya kita memajukan pengapian, pengapiannya lebih maju. Sebenarnya penjelasan ini sudah cukup teman-teman.
teman-teman masih bertanya kalau mentok ke kanan, yaitu sebenarnya logika. Jadi saya itu bukan orang pinter, jadi bukan orang secara akademis bagus, itu sangat bukan ya, bukan. Saya prestasi akademis jelek. Tetapi kita ini dikaruniai, menurut saya semua orang itu dikaruniai logika yang sama, cara berpikir yang sebenarnya sama, tidak tergantung tingkat pendidikan maupun kecerdasannya ya, kecuali orang yang benar-benar mohon maaf ya, tuna apa gitu ya. Tetapi manusia yang normal itu menurut saya diberi logika yang sama. Hanya saja kenapa kita tidak mau menggunakan gitu loh, enggan. Karena apa? Ya bukan bidang kita. Jadi kalau saya tiap hari komputer gitu ya, dikasih logika gini malah kadang nggak nyambung gitu loh, padahal ini juga logika sederhana. Oke, saya lanjut lagi, ceramah lagi, ngoceh gitu teman-teman ya. Kalau delco ini mentok ke kanan, itu berarti ke kanan apa? Mundur ya teman-teman. Enaknya berarti mobil ini kan harus saya mundurkan. Berarti saya nggak butuh ke kiri ya, memajukan. Kayaknya nanti semakin mundur, semakin ke kanan itu enak. Jadi kalau kondisi delco ini mentok ke kanan, berarti di dalam delco ini settingannya terlalu maju, makanya perlu disesuaikan dengan memundurkan. Konsekuensi dari kondisi ini yang terlalu maju, kondisi di dalamnya itu, maka kita harus memundurkan. Kenapa bisa maju? Yang pertama yaitu tadi, bisa oktan selektornya ini settingannya nggak pas tuh ya, terlalu kita putar masuk ke dalam, terlalu maju. Yang kedua ya platinanya terlalu renggang. Terlalu renggang itu berarti di ebonitnya terlalu rapat nempel dengan rotor, mudah sekali kesenggol rotor, akhirnya terlalu maju. Kalau kepingin ke tengah seperti ini, berarti ini kan saya memajukan ini, padahal di delconya sudah terlalu maju. Kalau saya mau posisi itu ada di tengah, sementara tadi enaknya di sini, bahkan kalau bisa lebih ke kanan, kalau saya taruh di sini berarti saya akan memajukan. Berarti di delco ini yang kita harus rubah. Delco ini tadi setelahnya terlalu maju, maka delco ini harus kita mundurkan dengan merapatkan supaya setelan delco ini lebih mundur agar kita bisa menaruh di tengah. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Untuk yang model CDS saya terus terang belum pernah pakai ya, jadi hanya sekilas melihat seperti apa konstruksinya. Itu sepertinya bisa dilakukan dengan menggeser pulser ya dudukannya. Kalau lubangnya sudah tidak mencukupi ya mungkin lubangnya bisa diperlebar. Istilahnya pulsernya itu kita geser untuk memajukan atau memundurkan waktu pengapian. Yang masih ada oktan selektor ya bisa kita rubah ini. Tapi untuk yang delco 7K kan tidak memakai, yaitu tidak ada cara lain, yaitu dengan mengatur celah platina. Hampir semua delco yang saya lihat itu rata-rata ya mentok ke kiri gitu kalau standar ya teman-teman. Ya bisa jadi apa? Bisa jadi memang delco ini tidak orisinil, konstruksinya dari awal tidak pas ini teman-teman. Ketika saya setting waktu pengapian di 5 derajat tidak terjadi pengapian kalau saya pasang sesuai standar. Makanya harus saya ini, padahal ini tidak boleh harusnya ya settingan di garis tengah, harus saya putar sampai masuk ke dalam. Karena apa? Saya ingin setelan celah platina standar. Tapi kalau mau tidak standar, saya lebarkan celah platina, tentu saja bisa di tengah teman-teman. Itu aja, jangan teori tok Cak, prakteknya mana? Oke, siapa takut, ini langsung kita praktek. Ini kabel dari coil saya taruh di ground ini, posisikan ini pada piston nomor 1 ya teman-teman. Jadi kita mau melihat pengapiannya sekarang itu ada di posisi berapa derajat. Oke, saya taruh dimundurkan dulu.
di 20. Ini mentok ke kiri, kita on kan kunci kontak. Kita ingin tahu di berapa derajat posisi mentok ke kiri ini yang enak pada mobil saya ini. Itu udah di 20, kita putar puli searah jarum jam ke kanan. Teman-teman lihat di sini. Nah, oke, detik itu ada di 9 derajat. Oke, langsung saya tengahkan. Jadi untuk model ini, kondisi seperti ini kan saya ingin ke tengah atau lebih ke kanan, itu berarti saya harus renggangkan. Berapa Pak kerenggangannya? Ya kira-kira kita kan nggak bisa tahu itu berapa perbandingannya. Yang penting nanti saya ada peluang lagi untuk membuat delco itu lebih ke kiri, kan begitu. Oke, saya matikan dulu, nggak boleh lama-lama ini teman-teman. Kalau sedang on dan posisi tertutup, kalau terbuka ini platina tidak masalah, nanti bisa panas koilnya. Saya matikan dulu. Oke, saya kendori baut 12 nya. Oke, itu sudah ada di tengah posisi bautnya. Ya kurang tengah sedikit ya, tapi intinya sudah keluar dari nok sebelah kiri. Posisi masih di 9 derajat. Ini kan berarti sudah mundur, ini tidak terjadi pengapian. Ini saya contohkan dengan merubah oktan selektor. Yang pertama ini yang ada oktan selektornya. Saya on kan dulu. Kemungkinan ini tidak bisa, karena apa? Ini oktan selektor sudah saya sangat kencangkan, tapi kita coba aja apakah terjadi pengapian di sini sekarang. Nah, sudah tidak bisa ya mentok. Jadi saya simulasikan, ya ini ditekan supaya lebih masuk. Itu berarti kan sudah memajukan. Jadi saya putar ini tadi tidak bisa karena delco saya kan sudah saya rubah. Itu saya sempitkan baut yang di dalam, jadi ini masuk ke dalam tidak terlalu banyak. Ya kita simulasikan dengan saya tekan aja apakah terjadi pengapian di sini. Ya. Oke, sudah terjadi pengapian. Berarti ini saya sudah memajukan gitu teman. Kalau saya memutar delco ini, memutar setelan oktan selektor ini lebih masuk, lebih ke kanan. Sebenarnya apa? Coba kita lihat sebenarnya kalau belum diputar itu berapa derajat ini. Kalau sudah kita geser ke tengah, pastinya sudah mundur tanpa kita merubah ya. Setelan platina masih rapat, oktan selektor tidak saya rubah. Kita cek sebenarnya pengapiannya ada di mana. Kita putar. Ini kan 9 ya tadi ya, masih tetap di 9. Berarti kita putar ke kanan, lebih ke kanan karena dia udah mundur. Jadi pengapian di mana? Tidak terlalu kelihatan. Sebentar. Motor lewat. Bentar, saya putar lagi ke kiri, terus putar lagi ke kanan. Nah, sekarang dia sudah di 0, jadi udah mundur jauh ya. Dengan kita geser ke tengah, sekarang ada di 0. Padahal tujuan kita nanti adalah tetap pengapian itu ada di 9, supaya nanti saya bisa menambah lagi. Ini sekarang pengapiannya jadi mundur, ada
di 0. Oke, sekarang saya renggangkan dulu setelan platina. Itu mungkin bisa terlihat sangat rapat ya, ini karena ya baru membuka, tapi memang sekitar hanya 3 mili kalau memakai standar rubbing block 0,45 mili. Sekarang saya renggangkan dengan posisi ini ada di tengah. Ini sudah saya renggangkan, jadi merenggangkan ya tidak boleh terlalu banyak, nanti kalau terlalu banyak nanti rubbing blocknya malah menempel ke rotornya. Jadi ya patokannya itu harus ada tetap celah di rubbing block. Ini kemudian celah di rubbing blocknya sudah sangat mepet sekali ya, dan masih nutup ya, jadi terlalu renggang saya. Tapi kita tes sekarang kondisi ini berapa pengapiannya dengan posisi di tengah itu saya kembalikan, putar ke kiri ke 20 derajat atau lebih ya, 25 atau 30 begitu, supaya lebih lama tertutupnya, karena kan ini udah maju sekali ya. Oke, saya on kan dulu. Oke, kita lihat sekarang ada di berapa. Putar lagi ke arah kanan pulinya. Oh, kurang jauh teman-teman, saya tadi. Woi, nah, bentar, mundurkan lagi, putar ke kiri, pulinya agak jauh dari 20. Sekarang ada di 12 derajat. Nah, sudah maju ya, padahal saya tadi hanya butuh di 9. Begitu teman-teman ya, bisa dipahami. Jadi sekarang ini ditaruh di tengah aja sudah 12 derajat. Oke, saya ulangi lagi. Sekarang kondisi baut di tengah ini saja sudah di sana 12 derajat, sudah maju. Berarti ini perlu saya ke kanan kan, saya mundurkan lagi kalau mau ke 9 tadi. Artinya sekarang saya lebih leluasa, saya putar lebih ke kiri itu masih bisa nambah lagi berapa derajat. Oke, saya tes lagi dengan menggeser ini delco. Tesnya ya diposisikan menutup lagi, nah seperti ini, terus di tengah. Nah, terdengar teman-teman ya. Oke, saya ulangi lagi biar lebih jelas. Nah, perhatikan ditutup lagi ke kanan biar platinanya menutup, kemudian kita geser pelan-pelan ke kiri. Nah, saya ulang lagi. Nah, artinya dengan baut yang ada di tengah ini saya sudah maju lagi pengapiannya menjadi 12 derajat. Padahal yang kita butuhkan tadi sebenarnya kalau standar enak ini ada di 9. Tapi dengan kondisi ini berarti saya leluasa menambah lagi atau mengurangi. Nah, di sini aja sudah 12, ini sudah enak. Tapi tadi karena mentok ke kiri, saya pinginnya ada tambahan lebih maju, tinggal kita geser lagi. Coba kalau saya taruh mentok ini sekarang jadi berapa. Ini saya kembalikan ke posisi mentok ke kiri. Untuk ngetesnya kita mundurkan lagi puli jauh ya, harus jauh, ini pastinya udah sangat jauh ini majunya. Oke, sudah ada di berapa itu, mungkin 40 derajat sebelum titik mati atas. Kita putar kembali ke kanan. Wow, mungkin itu belum sampai ke tanda ya, sekitar 30 derajat sebelum titik mati atas. Sangat maju, nggak mungkin kita butuh sampai segitu. Ulangi lagi, saya mundurkan lagi, putar ke kiri, pulinya jauh.
dan kita kembalikan lagi ke kanan sampai terjadi pengapian. Nah, itu sekitar ya 10 derajat dari 20. Jadi ini sekarang pengapiannya menjadi 30 derajat sebelum titik mati atas, sangat maju. Di teman-teman yang bautnya mentok ke kanan, ya tinggal kebalikannya dirapatkan, itu aja. Terlihat sekali perbedaannya. Tadi itu dengan mentok itu hanya 9 derajat, ketika saya renggangkan sekarang ini mentok ini menjadi 30 derajat sebelum titik mati atas, sangat jauh lebih maju. Coba kita lihat seberapa renggangnya tadi. Saya tadi hanya perkiraan saja. Kita putar lebih ke kanan agar sampai di puncak tonjolan sudut rotor yang paling tinggi. Oh, itu mungkin sudah hampir celahnya sekarang bisa-bisa hampir 1 mili teman-teman, 0,8 atau 0,9 tuh, sangat renggang. Karena tadi saya lihat rubbing block itu sudah hampir tidak ada celah ya dengan rotor ini ya. Makanya setelan itu ya kita sesuaikan teman-teman, jangan terlalu renggang. Dan kebalikannya yaitu kalau tadi itu delconya teman-teman mentok ke kanan, ya tinggal dirapatkan. Jadi proses penjelasannya seperti itu tadi, kebalikannya. Saya sekaligus menjawab ini ya pertanyaan, karena ada yang juga jawab di kolom komentar, kemungkinan setelan yang mentok ke kiri atau ke kanan itu salah tancap atau salah tanam delco. Sepengetahuan saya tidak teman-teman. Selama kita menancapkan dengan metode yang rotor di busi nomor 2, terus piston pada silinder nomor 1 sedang top kompresi, coakan itu ada di antara 0 dan 20, tidak boleh melebihi keduanya ya. Katakanlah di 5, 10, 12 itu tidak akan keliru ya delco ini. Jadi ketika kita merubah itu coakan tuh katakanlah lebih ke kanan, lebih ke 0, atau sebaliknya terlalu ke kiri ada di 25 atau 30, maka di sini baru akan tergeser 1 gigi. Selama kita menancapkan delco itu ada di area 0, coakan itu ada di area 0 sampai 20, ya diusahakan di antara 15 sampai 5 itu. Saya yakin pasti tertancap atau tertanam, terpasang dengan benar. Sepengetahuan saya begitu. Jadi perubahan sudut di poros engkol 20 derajat itu, kita geser kiri kanan itu sampai skala 20 derajat itu, di sini perubahannya hanyalah separuhnya ya, karena jumlah giginya itu di sini hanya terjadi perubahan 10 derajat, baru 1 gigi saja yang bergeser. Jadi saya ulangi lagi, selama kita memasang delconya itu dengan patokan yang benar tadi, posisi piston silinder 1 sedang top kompresi dan rotor itu nanti ke arah busi nomor 2, terus coakan ditaruh di antara 5 untuk amannya ya, 5 sampai 15, katakan taruh 10, 9, 5, itu menurut saya pemasang delco itu pasti benar, tidak salah tancap atau salah tanam. Jadi kalau teman-teman sekarang mendengar percakapan 2 orang seperti ini, waduh delco saya itu mentok ke kiri, terus ada yang jawab, oh bawa aja ke bengkel langganan saya, top lah, punya saya itu dulu mentok ke kiri, sekarang sudah ada di posisi tengah-tengah sehingga saya lebih mudah menyetelnya. Jawab saja, alah cemen itu, anak kecil aja tahu. Mungkin pembahasan ini agak rumit dipahami karena ternyata banyak teman-teman yang, mohon maaf, ternyata masih awam tentang mobil. Pak, itu untuk derajatnya disebut maju atau mundur. Kalau itu terpaksa, dengan sangat terpaksa kita nanti harus belajar dasar otomotif ya teman-teman, dasar motor 4 langkah ya. Monggo kalau teman-teman mau ya kita bahas. Jadi sebenarnya kita tuh udah melangkah terlalu jauh. Ternyata banyak dari teman-teman kita itu yang awam tentang mesin. Kok bisa satuannya derajat, di bawah itu kok satuannya derajat,
terus bisa disebut terlalu maju, terlalu mundur waktu pengabdian. Kalau itu terpaksa kita harus membahas cara kerja motor bakar pembakaran dalam 4 langkah. Nah, itu enggak apa-apa teman-teman. Kita kalau mau belajar ya memang harus belajar dari dasarnya. Ini kan sudah sebenarnya bukan dasar, sudah level intermediate gitu kalau kita kursus. Itu saja yang bisa saya bagikan. Kalau ada komen, ada kesalahan mohon dikoreksi. Saya yakin ada kesalahan. Ini kan menurut versi saya, pendapat saya. Saya bukan tukang ahli. Cuman itulah yang saya pahami, saya bagikan. Jadi kalau ada salah, tolong dikoreksi. Biar kesalahan itu bukan kesalahan, jadi kesalahan berjamaah. Jadi kalau yang ada yang tidak benar, tolong dikoreksi teman-teman yang lebih ahli. Kita sekedar berbagi, tetapi menurut saya sepanjang yang saya pahami seperti itu dan saya praktekkan benar. Karena yaitu tadi kita memakai logika sederhana tadi. Dan semua orang menurut saya yakin mempunyai kemampuan logika yang sama, hanya kita mungkin tidak mau menggunakan, malas menggunakan ya karena bukan profesinya. Kita menggunakan logika itu di bidang lain. Sebenarnya ini logika dasar. Asal mau mempelajari itu sangat mudah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.